Syakira Wardah dengan NPM 22120111455 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wara Natalia dengan NPM 22120111460. Perkenalkan, nama saya Beatrix Kait Loina Raja Guguk dengan NPM 22120111463 dari kelompok 10. Saya Kanta Saidina Mardini dengan NPM 22120111466 dari kelompok 10. Saya Sultan Manogari Siaan dengan NPM 22120111477. Ya. Di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, sejak kapan Mandri ini berdiri? Berdiri 2018 bulan November 2018, sudah berjalan hampir 6 tahun ya. Ya, cukup lama. Ya, yang kedua, apakah Mandri ini punya cabang atau tidak? Cabang, untuk cabang ada, cuma khusus pengerjaan karpet. Di mana itu? Di Korpri. Ya, saya pisahkan untuk karpet satuan, sofa segala macam daerah Korpri. Sini hanya untuk baju. Tapi namanya masih sama Pak? Sama. Memang laundry juga? Sama. Saya nggak kasih label, saya tetap ada rumah. Sewa rumah. Jadi aktivitasnya di dalam mereka. Gitu. Jadi ini khusus untuk baju? Ya, tentu saja. Ya, selanjutnya, mengapa Bapak memilih usaha laundry? Apa ya, laundry ini salah satu usaha yang nggak habis dimakan zaman ya. Seperti apa, makanan. Karena baju kita pakai terus tiap hari, kebutuhan untuk mesin kebersihan juga pasti kan. Jadi itu salah satunya pilihan usaha. Masih Pak? Iya. Kan saya Syakira, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai modal awal pembukaan laundry. Modal awal, sebenarnya modal awalnya besarnya di bangunan ya. Karena bangunan saya berharap waktu itu kan tidak mau sewa, jadi saya sendiri lebih kurang sekitar 60 lah di luar mesin ya. Keseluruhan sekitar 80-an, 85 awalan dulu. Kemudian kalau untuk omset per bulannya berapa? Omset per bulan rahasia sebenarnya ini ya. Real apa nih? Omset 15 sampai 20 lah, lebih kurang, plus minus. Itu penghasilan kotor. Ya, kotor. Kalau untuk biaya tetapnya kayak semacam sewa, tetap. terus bayar karyawan, listrik dan. Kalau sewa kan enggak. Ya, sewa. Paling listrik, karyawan, sabun kan. Itu lebih kurang sekitar 25 sampai 30% dari omset. Ya, terus saya juga mau nanya Pak tentang biaya variabel. Maksud dari biaya variabel itu kayak biaya bahan bakunya yang Bapak keluarin buat bagian-bagian misalnya kayak sabun atau plastik, itu gimana Pak? Maksudnya per itemnya, perlu Bapak jelasin. Bisa. Kalau sabun sudah pasti itu yang paling utama ya. Selain sabun juga ada chemical lain. Seperti sour, sudah itu ada penghilang jamur, udah itu kalau yang untuk satuan dry clean-nya kan seperti itu. Untuk apa nih penjelasan harga? Penjelasan harganya boleh atau total keseluruhannya? Total keseluruhan buat bahan baku yang Bapak perlu. Kalau omset 15 sampai 20 itu bahan baku lebih kurang sekitar 3 sampai 5 juta, udah pasti itu. Dari plastik, sabun, ya chemical lah pokoknya keseluruhan. Ya, di luar gaji ya, gaji karyawan, listrik, itu tidak beda-beda. termasuk ya, kosnya beda-beda. Buatan usaha ini apa Bapak itu usahanya secara mandiri atau Bapak misalnya kayak sama orang lain gabung buat membangun usahanya itu gimana? Kalau untuk baju mandiri, kalau karpet saya 50-50 join partner sama kawan.
dengan yang lain. Tapi Ya. tempatnya nggak di sini Pak? Tidak di sini. Oh, Jadi dialihkan ke kalau sana gitu. untuk baju murni 100% pure saya di sini. Ya. Berarti ada dua bagian lah gitu istilahnya. Iya. Ada beberapa item baju. Karpet saya tanam modal di sana jadi 50-50 seperti itu. Nah, Oke Pak, melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya, pengen tahu nih kira-kira berapa sih jumlah karyawan di tempat usaha ini? karyawan tetap saya ada 2, yang tidak tetap ada 2. Jadi saya ambil mereka yang tidak tetap bila mana over kapasitas ya dari setrikaan khususnya. Yang tetap 2, yang tidak tetap 2. Jadi 4 totalnya. Oh, jadi total keseluruhan karyawan itu 4, 2 tetap, 2-nya enggak. Betul. Nah, dalam usaha itu kan pasti kita butuh yang namanya target penjualan. Nah, untuk usaha laundry sendiri ini target penjualannya itu seperti apa? Kalau target ya orientasinya pada warga komplek Puspa Kencana ya. Jadi targetnya nggak muluk-muluk, dari 150 kakak itu saya ambil 10% aja yang tetap. Jadi 15 kepala keluarga mereka saya ambil pangsa pasarnya untuk melaundry sini, khususnya setrika saja. Jadi 15 orang itu rata-rata mereka pembayaran melalui bulanan ya. Jadi sistem gaji bulanan. Sudah itu ya rata-rata yang di laundry adalah setrikaan, tidak mencuci. Nah, satunya kan ini kan bok-bok ini rutin ini. Seperti itu. Terima kasih. Kan sekarang tuh banyak ya Pak usaha-usaha yang menggunakan sosial media. Apakah Betul. Bapak itu berkecimpung juga untuk memanfaatkan sosial media sebagai Ya. bahan produknya Bapak biar lebih banyak terkenal sama orang lain? Benar, jadi sosial media itu sebenarnya saya berlakukan 1 tahun pertama pembukaan laundry. Itu efektif sekali memang. Main Instagram, Instagram berbayar, Facebook berbayar kan seperti itu, sampai dengan WA berbayar pun ada kan. Oh, iya. Jadi 1 tahun pertama saja. Oh, setelah itu, Next, tidak. setelah udah banyak mendapatkan target pelanggan, Betul. udah punya pelanggan tetap gitu berarti ya? Mulut ke mulut. Oh, Itu sambung dari mulut ke mulut lah, saudara-saudara mereka kan nyambung. Jadi sistem kepercayaan, karena kan baju ini apa ya, banyak juga yang bagus mahal kan, mereka tidak mau sembarangan. Gitu. Lalu apa sih yang akhirnya memilih Bapak? Oh, sepertinya kalau mau usaha laundry itu keuntungannya akan lebih baik kedepannya daripada usaha-usaha yang lain gitu. Karena ya, Iya. ya kalau usaha makanan bergantung dengan chefnya ya, pemasaknya. Iya. Saya nggak jago masak, nggak pinter, istri juga nggak pinter. Kalau laundry ini saya bisa belajar. Selain ada komunitasnya, sudah itu kita juga bisa belajar otodidak kan. Melalui Facebook bisa, melalui YouTube ada kan. Yang pasti saya ikut komunitas juga, karena kan laundry ini tidak hanya mencuci, mensetrika baju, karena banyak pakaian yang akan dilakukan, misalkan kerah menguning, permintaan kan kena getah seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar mencuci saja. Nah, itu yang membuat saya bertahan sampai saat ini. Karena Bapak selalu meningkatkan kualitas dalam laundry Bapak ini Sudah ya. pasti kualitas, karena kan di daerah komplek kos-kosan seperti ini kan, kompetitornya banyak sekali, dan harga pun dari yang murah sampai yang mahal juga ada ya. Jadi itu kualitas nomor 1, dan kepercayaan juga harus Dijaga. gitu. Baik, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Pak. Boleh. Boleh Bapak kasih tipsnya buat
teman-teman yang nonton video ini, apa sih tipsnya untuk berani untuk membuka Ya. usaha, mulai buka usaha gitu? Sebenarnya tipsnya bagusnya untuk para yang masih kuliah. Iya. Kalau udah semester akhir, aktivitas sudah maksimal, buka laundry. Karena ini usaha dari yang modalnya 5 juta sampai 500 juta pun ada. Yang pasti satu kemauan yang tinggi, fokus, sudah itu mau belajar, berkomunitas juga, tanya kanan kiri, udah pasti kan. Ya sangat nikmat usaha laundry ini kita jalankan ya, karena itu tadi dari awal saya buka laundry ini usaha yang tidak akan dimakan oleh zaman. Iya. Terus-terusan selagi kita masih pakai baju, laundry masih ada. Seperti itu. Gitu aja ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak sudah Ya, menjawab pertanyaan sama-sama. saya dan teman-teman. Sama-sama. Mungkin terima kasih juga untuk tips-tipsnya. Terima kasih juga untuk kesediaan waktunya Bapak sudah diwawancara. Terima kasih Baik. Pak. Ya, terima kasih sama-sama.